Eko ini yang sedang asik nyantai ngopi di sebuah terminal di Boyolali ini tiba-tiba langsung disergap pihak kepolisian. Tentu ini bukan hanya Eko yang kaget, namun sejumlah orang yang ada di sekitarnya juga shock. Kopi pahit itu seketika hambar. Dosa apa yang telah dilakukan oleh Eko sehingga momen ngopi yang santai menjadi getir seperti itu? Sini gue ceritain dalam cerita kriminal. Semoga cerita ini membuat kita selalu waspada, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Kamis sore, tepatnya tanggal 7 November 2024 kemarin, harusnya menjadi Kamis sore yang malamnya ini akan menjadi happy ending. Namun sepertinya tidak bagi perempuan asal Semarang tersebut. Sebut saja namanya atau inisialnya adalah JS dengan usia 25 tahun. Seperti malam-malam biasanya, jelang-jelang malam akhir pekan ini dia ini rame orderan. Dan malam itu, JS mendapatkan orderan dari salah seorang pria yang bisa disebut namanya sebagai Eko. Setelah harga disepakati, JS ini meluncur ke salah satu hotel yang berada di Jalan Empu Tantular di kota Semarang. Di lain sisi malam itu, Eko tentu sudah harap-harap cemas dengan kehadiran JS. Tak sabar jika malam itu akan menjadi malam yang begitu menggairahkan. Eko ini sudah menginap di hotel tersebut sejak 2 hari sebelumnya. Ya, mungkin sekedar untuk staycation atau rehat dari kehidupan ini, kesibukan ya. Dan malam itu memang ada niat untuk happy-happy. Dak dikduk, pintu kamar hotel Eko ini akhirnya diketuk oleh seseorang. Tok tok tok. Dan sudah pasti jika pengetuk itu adalah JS, wanita yang sengaja telah dipesannya lewat sebuah aplikasi kencan. Eko dengan semangat nih segera membukakan pintu kamar. Tok, pintu dibuka oleh Eko. Seorang wanita tengah berdiri di depannya dengan baju baby doll motif kembang-kembang, memainkan mata manja kepada Eko. Namun sayangnya dari pandangan pertama itu, Eko justru malah kecewa. Kenapa nih? Sebab wajah wanita itu tak sama atau tak sesuai dengan foto yang dipajang di aplikasi kencan. Benar-benar tidak sesuai harapan Eko. Eko tahu jika ini nggak bisa dilanjutkan. Maka dia masih berusaha untuk berbaik hati, minta dibatalkan kencan sore itu. Dan pastinya Eko ini mencoba memberikan uang kompensasi sebesar Rp100.000. Namun sayangnya JS ini tak ingin kencannya dibatalkan oleh Eko. JS ini mencoba memaksa Eko untuk melanjutkan kencan sore itu. Dan setelah bernegosiasi agak panjang, akhirnya Eko menerima tawaran untuk kembali melanjutkan kencan manis sore itu. Tak tahu detail apa yang terjadi di kamar saat itu. Namun ada satu titik di mana Eko ini kembali emosinya naik karena mendengar korban JS ini mengejeknya. Dengan nada tinggi ini JS bilang begini, "Sampean wong lemu order nama aplikasi ramenak-menai," atau yang artinya kamu orang gendut order aplikasi merepotkan, kurang lebih seperti itu perkataan yang keluar dari mulut JS. Itulah yang membuat Eko ini emosi langsung kembali tinggi. Emosinya ini langsung kembali tinggi. Sudah di awal dibuat kecewa, dipaksa untuk melanjutkan, malah akhirnya dapat hinaan. Emosi siapa yang gak langsung tersulut detik itu juga? Sebab emosi tak terkontrol itulah Eko ini tega mencekik korban hingga meninggal. Itu dilakukan oleh Eko saat usai mandi. Keluar kamar mandi, Eko dorong JS sambil dicekik sekitar 5 menit hingga kehabisan nafas, lalu akhirnya meninggal dunia. Tahu JS ini sudah tak bernyawa, Eko ini bingung pastinya. Bingung dengan apa yang harus dilakukan berikutnya. Ditaruhlah jenazah JS ini di dalam kamar mandi. Saat itu waktu sudah menunjukkan 16.30. Namun di jam 7.30 malam, Eko ini memindahkan jenazah korban di bawah kasur tempat tidurnya.
Malam itu Eko benar-benar tak bisa tidur. Bagaimana mungkin dia bisa begitu mudah melakukan pembunuhan dan masih berada dalam satu kamar dengan mayat korban yang tepat berada di bawah kasurnya. Esok harinya Eko ini langsung memutuskan kabur. Handphone korban pun tak ketinggalan dibawa oleh Eko. Eko kabur menggunakan angkot ke terminal Terboyo Semarang. Setelah itu kabur ke Boyolali. Itu rencana yang Eko pikirkan semalaman saat tidak bisa tidur. Dan 2 hari kemudian, tepatnya di hari Sabtu siang, jenazah JS ini akhirnya ditemukan oleh staf hotel berada di bawah kolong kasur. Eko sengaja menaruh di situ karena jika ditaruh di kamar mandi, resepsionis akan langsung mengetahuinya. Ini terbukti jika jenazah ditemukan 2 hari kemudian. Karena kayak ada selang 1 hari gitu ya baru ketemu jenazahnya. Kejadian itu langsung dilaporkan ke polisi dan pastinya serangkaian penyelidikan kemudian dilakukan. Hingga membawa langkah kepolisian sampai mengikuti Eko ke Boyolali. Memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Tepat jam 1 dini hari, Eko ini ditangkap sedang ngopi di terminal Boyolali. Jalan pelarian Eko pun terhenti dengan ancaman pidana penjara 15 tahun penjara. Dan sehari-hari Eko ini berprofesi sebagai penjual somai. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum. Eko.